Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soifilah dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Assalamualaikum Bro. Jumpa lagi bersama saya Arek Hanastio dan my partner Gian Bakti. Ya, kita dalam acara kali ini tentu ini ya sedikit berbeda nih ya. Ada apa yang beda nih? Ada apa yang beda karena Suasananya betul banget dan juga memang ya kita berada di bulan suci Ramadan, Masya Allah. Nah, Gian gimana puasanya Gian? Alhamdulillah lancar sih. Alhamdulillah. Nggak bolong-bolong ya? Belum. Astagfirullah. Semoga enggak. Insya Allah enggak, semoga lancar selalu. Kabar sehat selalu? Alhamdulillah. Hari gimana biasa. puasa hari ini? Tentu luar biasa, insya Allah Gian. Masya Allah. Buka puasa sama apa nih? Buka puasa? Buka puasa sama air putih doang. Aduh. Soalnya biar jernih kehidupannya. Kan kalau kata orang-orang kan buka puasalah dengan yang manis-manis. Oh iya. Tapi kalau menurut aku enggak sih. Kenapa tuh? Jangan berbuka dengan yang manis, karena yang manis belum tentu setia. Punten Ustaz. Jadi ngelantur gini. Kita nih ngobrol-ngobrol segini. Tapi nih sudah ada sesosok di tengah-tengah kita tentunya yang setia di sini. Bintang tamu kita ya. Bintang tamu kita yang kembali hadir, Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sapria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat sekali ya. Kita harus selalu semangat. Gimana Ustadz puasanya? Alhamdulillah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali sebelum kita masuk nih ke obrolan kita kayaknya perlu ngingetin juga nih. Oh gimana tuh? Di rumah saya pilih buat tetap jaga protokol kesehatan. Iya betul banget. Betul. Cuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak dan juga protokol-protokol lainnya ya, seperti protokol ibadah, protokol doa, protokol istighfar, protokol sedekah juga tentunya. Betul. Saling berbagi. Nah, kayaknya supaya lebih enak kita buka aja nih. Oh iya, boleh. Punten. Nah, insya Allah ya kita udah aman, selalu menjaga protokol kesehatan di setiap syuting kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, alhamdulillah udah ada Ustadz Sapria nih. Masya Allah. Insya Allah udah berada tengah-tengah kita. Baik banget Ustadz Sapria ini karena mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Soifilah juga nih. Siap. Nah, Ustadz Sapria terkait Ramadan tadi Ustadz ya. Tadi juga Ustadz sempat nyebutin mudah-mudahan puasa kita diterima. Memang ada puasa yang nggak diterima Ustadz, dan apa ada tingkatan-tingkatan puasa itu? Ya. Mulai dulu ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi memang kalau kita masuk bulan Ramadan nih, ada dua sayap yang memang harus ada di punggung kita. Yang pertama sayap roja, yang pertama sayap khauf, bahasa Arab. Apa itu roja? Besar harapan. Apa itu khauf? Rasa takut. Oke. Jadi kalau memang kita ibadah ke Allah, ini harus ada harapan dan rasa takut. Karena kalau terlalu tinggi harapan tanpa ada rasa takut, nanti kepedean ke Allah gitu. Kamu maksiat wae, tenang, Allah mah Ghafurur Rahim. Nu penting mah taubat ka Allah. Teu naon dosa deui ge. Offset. Atau misalnya sebaliknya, terlalu tinggi rasa takut, tidak ada harap ke Allah. Jadi sekali melakukan dosa, saya mau nerakakan, udah saya mau di rumah saja, nggak akan kemana. Wah, neraka kemana-mana teh seuneu neraka we, seperti putus itu. Putus asa kan repot. Jadi dua hal yang harus ada itu adalah harap dan takut. Nah begitu juga ketika masuk bulan Ramadan. Memang ketika di bulan Ramadan kan pahalanya berlimpahnya. Pahala sunnah jadi pahala wajib dilipat gandakan. Wah, luar biasa lah pokoknya. Tapi hati-hati, Rasulullah juga bersabda, kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'i wal atos. Ada banyak orang yang dia masuk bulan puasa dari mulai subuh sampai maghrib, tapi tidak dapat apa-apa ilal ju' wal atos, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Jadi istilah Sunda mah capek gawe teu kapake. Jadi kan repot ya. Jadi makanya ketika tadi ditanyakan bagaimana kabar puasanya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kalau tingkatan orang-orang yang berpuasa itu ada nggak sih? Ada. Itu para ulama sudah mengkategorikan. Sampai sebagian ulama mengatakan puasa itu ada 3.
Ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khususil khusus. Wah, Mantap. khususnya khusus gitu. Ada khususnya khusus lagi. Yang pertama ada yang disebut dengan puasa awam. Puasa awam itu adalah puasa anak kecil. Contohnya Contoh, dia itu hanya bisa menahan lapar dan haus saja. Tapi tidak bisa menahan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Punten. Kemana mang? Ngabuburit, kemana? Dangdutan. Nah, itu udah repot. Jadi perut nama ditahan dari lapar dan haus, tapi tidak bisa menahan mata dan telinga dari maksiat. Gitu. Jadi yang lain memurojaah teh murojaah Quran, iya murojaah drakoran gitu ya. Full itu teh dari mulai subuh sampai maghrib teh nggak kerasa maraton ya Rick. Maraton. Masih lumayan kalau drakoran syariah gitu. Masih lumayan. Ya, lumayan. Tapi kan ketika yang ditonton itu mohon maaf ya seperti itulah ya. Mau tidak mau kalaupun memang melihat yang bukan hak kita kan tetap melihat aurat orang lain dosa ya seperti itu. Nah, itu disebutnya puasa awam gitu. Puasa awam. Yang kedua ada puasa khusus. Puasa khusus itu adalah orang yang puasa dohir batin. Dohir dan batin. Dohir dan batin. Dohir batinnya seperti apa? Kalau menjauhi makan minum sudah pasti. Tapi juga yang kedua bisa menjauhi maksiat. Nah ini yang nomor 2. Ya ini puasa batin. Puasa dohir mah ada waktunya, bener nggak? Ya. Jadi mulai kapan? Subuh sampai maghrib. Nggak boleh juga kesolehan. Udah nanti saya bukan nama Isa, nggak bisa itu. Salah oge-nya. Nah, itu yang namanya puasa dohir masih ada batasan. Tapi yang namanya puasa batin, yakni puasa menjaga diri dari maksiat itu 24 jam. Apal tuh apa itu teman kita tanya nggak boleh gibah irha tuh gibah nanti nunggu maghrib itu tetap salah ya. Jadi yang namanya puasa khusus itu sudah mencakup dohir wal batin. Ada yang ketiga khususil khusus, yakni sudah bisa menjaga kolbunya dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah kita itu minimal katanya di puasa nomor 2. Jadi kalau hanya puasa nomor 1 itu ya tadi yang terancam nggak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena puasa sama puasa tapi dosa tidak bisa berhenti. Gitu. Jadi ngeri juga. Ngeri sedap lah seperti itu. Gitu. Dan terkait Ramadan sendiri Stan nih. Jadi sebenarnya yang ingin Allah apa ya? Ingin Allah dapatkan bukan sih? Yang akan Allah didik kepada yang kita akan Allah ya. didik kita sebagai umatnya tuh melalui Ramadan seperti itu. Ramadan tuh. Simpel sih sebetulnya melalui Ramadan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, buah dari puasa mah intinya takwa. Jadi intinya kan seperti ini. Kalau lagi puasa kan jangankan air yang haram, bener nggak? Air yang halal aja bisa kita jauhi, bener? Iya. Ini teh kan martabak teh di rumah teh punya kita halal, sudah ada label halal. Tapi kenapa kita bisa menjauhi hal yang halal? Karena diperintah oleh Allah. Jadi hasilnya itu harus seperti ini. Yang halal aja bisa kita jauhi karena Allah, apalagi yang haram. Harusnya sih seperti itu. Cuman ya gitu deh ya, orang yang ketika puasanya hanya sekedar menahan lapar saja, sehingga ketika beres Ramadan yaitu teh dulu gini kalau tidak salah pernah terbahas ada Ramadaniun, alumni Ramadan teh, ada Syaitoniun, ada Robbaniun. Nah, siapa Ramadani? Ya ini orang yang ibadah nanti di bulan Ramadan saja. Sedekah, hayu sedekah. Nah, sedekah cicing Ramadan. Beres Ramadan itu ketika Ramadan mah jangankan 2.000 jangankan 10.000 uang 50.000 keluar. Kenapa? Ramadan. Beres Ramadan jangankan 50.000 jangankan 10.000 2.000 kayak buat parkir lebar gitu. Itu disebut apa? Ramadanium. Ketika masuk bulan Ramadan tilawahnya minimal 1 juz dalam 1 hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk takbiran. Itu yang namanya Quran dimasukkan lagi lemari, cetrek dikunci lagi. Kenapa kamu nggak ngejar lagi? Kan beres Ramadannya juga. Itu disebut nanti Ramadaniun. Nah kita mah harus jadi generasi Robbani yang ketika beres Ramadan masuk Syawal ibadahnya makin meningkat. Itulah la'allakum tattaqun. Itu yang berhasil Ustaz. Iya betul. Jadi tujuannya itu takwa. Bukan kepala botak di bawah-bawah. Allah subhanahu. Gitu. Nah, jadi sebenarnya
Rick, kita kan udah nyiapin Q&A ya. Betul banget, tadi juga pertanyaan banyak teman-teman kita dari Soifilah nih Ustaz. Soifilah di rumah dan di mana berada yang udah nitip pertanyaan nih. Oke. Banyak banget nih Ustaz. Ada siap-siap nih Ustaz. Kalau bisa insya Allah jawab, kalau enggak pun dijawab. Tapi jawabannya wallahu a'lam. Insyaallah. Semoga bisa dijawab insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini agak-agak nyeleneh sih kalau teman-teman kan Ustaz. Ya apa-apa lah. Pertama nih Rick ya. Boleh, Dian. Dari hamba Allah. Masya Allah. Kalau Godin di mimpi katanya Ustaz. Godin itu apa itu? Puasanya batal gak cenah? Godin di mimpi. Godin teh gimana? Bahasa anak Buka muda saya sudah diem-diem ya? tertinggal. Iya, Godin teh kayak buka diam-diam siang hari Ustaz. Iya. Tapi tadi di mimpi gimana nih? Ya, di mimpi. Oh, Jadi puasanya batal kenyangnya ke bawah Ustaz gitu. Pasanya ke bawah. Puasanya ke bawah, kenyangnya ke bawah. zaman sekarang ada yang kayak gitu. Dulu saya emang nggak ada. Jadi kalau yang namanya di dalam mimpi, jangankan makan satu piring, mau makan satu rice cooker pun nggak apa-apa. Masya Allah. Jadi tenang, lanjutkan saja. Biar kuat ya Ustaz. Seperti itu. Jadi kalau di mimpi mah Di mimpi enggak, karena yang namanya orang tidur disebutnya ghair mukallaf, orang yang tidak terbebani oleh hukum seperti itu. Contoh, kita nggak pakai baju keluar misalnya, dosa nggak? Dosa. Tapi orang lagi tidur, apa ngalantur nggak ya? Ngalantur, ngalindur, jalan keluar nggak pakai celana, dosa nggak? enggak. Enggak, karena dia sedang tidur itu di luar kesadarannya. Seperti itu analoginya. Walaupun yang membatalkan puasa yang lain juga enggak ya Pak? Walaupun bukan cuma makan kan, bukan misalnya cuman hanya mimpi, makan punten, mimpi basah, ihtilam, iya. itu tidak membatalkan wudhu. Tapi itu ada syaratnya. gitu. Kalau tidak dilakukan penyebabnya, misalnya punten lagi puasa nonton yang ararane, Iya. tidur, kemudian tiba-tiba bermimpi, nah itu mah ada penyebabnya, itu mah bisa membatalkan. Baik, Seperti itu. Satu lagi Ustaz nih. Siap. Apa lagi tuh? Apakah orang yang tidak berpuasa ditakdirkan Allah sudah tidak berpuasa? Masya Allah, ini sudah mainan. Gak apa-apa. Jadi gini, ya masukkan bab ilmu tauhid ya. Takdir itu ada dua. Ada yang ada yang mubrom. Mubrom itu yang memang sudah ditentukan. Kita nggak bisa nawar. Kita bisa nawar nggak mau keluar dari ibu siapa, dari keluar bapak siapa? Bisa nawar nggak? Saya mau jadi adiknya Raffi Ahmad, nggak bisa. Nah, oleh Allah sudah dimubromkan itu. Nah, ya, ada yang kedua itu yang sifatnya itu mu'alak. Mu'alak itu tergantung ke kita. Jadi memang oleh Allah itu nanti diberikan kesempatan. Kalau kamu taat, nanti kamu akan dapat istri yang solehah. Tapi kalau kamu rajin maksiat, nanti kamu akan dapat istri yang tolehah. Sebalik dari soleha itu toleha. Jadi nanti misalnya kamu perempuan, kalau kamu perempuan berhijab dari sekarang nanti dapat suami yang soleh. Tapi kalau kamu perempuan nggak berhijab nanti dapat suami yang salah. Misalnya seperti itu. Ada pilihan itu. Ini ada pilihan. Ini disebutnya jadi muqayyad. Jadi kita diberikan kesempatan untuk memilih. Nah termasuk mau taat mau enggak. Kan ada dalam surah Al-Kahfi, famang syaa falyumin wa mang syaa falyakfur. Barang siapa yang mau ibadah kepada Allah, silahkan ibadah kata Allah. Yang mau enggak, silahkan. Dah ibadah mah bukan untuk Allah, ibadah mau untuk siapa? Diri kita. Untuk diri sendiri. kita. Seperti itu. Jadi jangan nyalahin takdir Allah, salahin mah diri kita kedul lah seperti itu. Kalau nggak mau puasa mah ya jangan nyalahin Allah. Iya, seperti itu. Saya pilih di rumah. Insyaallah. Dari Arik. Oke, mungkin dari Gian Udek kita kesini Ustadz. Nah, banyak banget pertanyaannya. Mungkin yang pertama dulu ya Ustadz. Siap. Ustadz, bolehkah kita mencicipi masakan pada saat puasa untuk tahu rasanya kurang garam atau tidak? Masya Allah. Ini Dari mungkin. ibu-ibu nih kayaknya. Iya. Jadi nanti ada kan yang disebut perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, di antara perkara yang membatalkan puasa itu ada yang masuk ke tenggorokan. Catatannya ke tenggorokan, bukan ke mulut ya. Nah, tenggorokan bukan mulut. Nah, berarti dari kaidah ini sudah bisa jawab dong. Mencicipi makanan boleh tidak selama tidak melalui tenggorokan? Boleh. Jangankan mencicipi itu kolak dikemu dalam bahasa Indonesia. Dikumur-kumur. Dikumur-kumur itu kolak dari asar sampai maghrib. Asal tidak sampai ke tenggorokan batal tidak? Tidak batal. Tapi susah kayaknya tadi. Ini contohnya yang lemah. Menggoda ya. Nah, kemudian
Apa dong dalam hukum fikihnya? Nah ini ketika mencicipi makanan dalam hukum fikih bisa jadi makruh, bisa jadi tidak. Menjadi makruh kalau apa? Kalau mencicipi makanan tanpa ada asbab syar'i. Jadi sebabnya itu tidak dibenarkan oleh syariat. Contoh, di kulkas teh ini sirup teh warna hijau rasa melon, ini warna merah rasa pandan. Saya perlu mengetahui bagaimana perbedaan rasanya. Oleh kita dicicipi. Itu saya tidak yakin ini rasa melon. Tidak yakin. Siapa tahu ini rasa cangkang samangka seperti itu. Kan tidak yakin tuh ya. Akhirnya dicicipi. Nah itu makruh. Tapi tidak membatalkan puasa ya. Yang namanya makruh itu mengurangi pahala puasa. Tapi tidak sampai batal. Tapi hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena sebabnya itu tidak logis lah, sebabnya itu tidak dibenarkan oleh syara. Tapi ketika asbabnya itu asbab syar'i, contoh seorang ibu masak pada asar. Aduh, kan ketika masak ingin membahagiakan suami ibadah bukan? Ibadah. Membahagiakan anak ibadah. Ya Allah, saya teh takut nyayur sop rasa kolek kan gitu bahayanya. Atau kolek rasa rendang kan. Akhirnya dicicipi terlebih dahulu, kemudian kan diludahkan lagi. Makruh tidak? Tidak. Kenapa? Karena di sana ada asbab syar'i. Jadi ada alasan yang logis sebagai sebuah ta'abudan ibadah kita kepada Allah. Semoga bisa menjawab. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan ragu. Jangan ragu, dan intinya memang alasannya jelas ya Ustaz. Dan catatannya jangan sampai melalui tenggorokan. Jadi kalau sudah mencicipi segera dilepehkan dan kumur-kumurnya pakai air putih ya, jangan pakai air sirup. Karena nanti nambah masalah lagi ya. Karena nanti kan kalau menelan ludah kan ludah itu harus netral dari segala jenis bentuk makanan gitu. Oke. Siap. Semoga terjawab ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang jangan ragu lagi kalau mau masak, dan memang ya kalau mau mencoba dan biar enak gitu ya Ustaz. Kasihan nanti suaminya. Nahan lapar pas makan, aduh ini sop rasa kolek gitu kan repot. Ada lagi Rik? Ada lagi nih. Banyak banget. Nah, ini berkaitan dengan vaksin nih Ustaz. Vaksin ya. Sohipillah masih bertanya-tanya juga nih. Apakah boleh vaksin saat puasa Ustaz? Iya. Oke. Vaksin saat puasa artinya disuntik ya ketika puasa. Memang ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, mutlak itu membatalkan. Karena apalagi ketika yang disuntikan itu sifatnya bersifat nutrisi seperti vitamin C ataupun yang kalau ini teh infus. Ya, itu kan pengganti cairan. Jadi itu mah mutlak batal seperti itu. Ada yang mengatakan nggak batal. Kenapa? Karena itu masuknya bukan melalui lubang-lubang tubuh. Contoh lubang tubuh teh mulut, telinga, hidung. Kan ini mah rata-rata disuntik di mana? Ya, di tangan gitu kan, di sini. Nah, sehingga yang berpendapat tidak membatalkan puasa. Ada lagi yang berpendapat lebih detail lagi, tergantung posisi menyuntiknya. Kalau menyuntiknya itu ke pembuluh darah yang ada rongga-rongganya, itu membatalkan. Tapi kalau disuntiknya kepada urat-urat yang tidak ada rongganya, itu tidak membatalkan. Berarti intinya apa? Untuk bab disuntik ini memang luas pendapat ulama. Kalau saya pribadi, selama bisa pas ba'da maghrib, mending ba'da maghrib. Karena apa? Al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari pendapat yang berbeda itu lebih baik gitu. Ya, jadi memang ini satu pendapatnya banyak, yang kedua lebih baik mengambil hati-hati saja, lebih baik divaksinnya ngambil jadwal malam, cari aman lah, atau nanti saja Syawal seperti itu. Kalau misalnya jadwal siang terus anggap aja batal gitu Ustaz. Nah, kalau itu jadi memang pendapatnya sama-sama ada. Jadi kalau misal saya mah disuntik nanti dikodok aja, atau misalnya disuntik yakin nggak batal, enggak, dua-duanya memang ini ada qaul, ada pendapatnya seperti itu. Dan yang penting juga yakin juga Ustaz dari diri nanti sendiri ngambilnya kita. golibatudon, ini hati lebih enaknya kemana, seperti itu. Bas ini. Jadi memang lebih baik cari aman tadi Ustaz. Nah, kalau saya ngambilnya cari aman saja. Oke Ustaz. Nah, mungkin bisa juga nih ada yang ketiga nih Ustaz. Kalau misalnya marah dan nangis, Ustaz, secara sadar berkata batal sudah puasaku ini, mending saya batal puasa. Apakah berkata seperti itu bisa membatalkan puasa Ustaz? Kalau itu sepertinya perkataan keputusasaan, saking udah kesalnya.
Mungkin ini juga menjadi sebuah PR bahwasanya yang inti dari puasa itu was-saumu nisfus sabri, yang namanya puasa itu setengah dari kesabaran. Jadi ketika kita berpuasa berarti apa? Harus lebih menekan lagi hawa nafsu amaro. Nah, jadi nanti mah ketika mau marah, nangis, saya puasa. Ini kan yang diajarkan ketika ada orang yang ngajak berantem, ana imun, saya sedang puasa. Bukan sebaliknya, saya batal puasa. Oh, berarti dia sebaliknya. Nanti harus batal kan dibalikin. Logikanya dibalikin. Ya Allah, saya lagi puasa, nggak boleh marah. Kalaupun nangis cukup saya bersedih bawa kepada Allah gitu. Ya, jangan sebaliknya seperti tinggal diperbaiki saja lah. Oke, siap. Insyaallah Ustaz. Nah, masih banyak ya pertanyaannya, tapi mungkin kita cukupkan sejenak dulu Ustadz. Nanti insyaallah di segmen selanjutnya kita akan bahas-bahas lagi Ustadz pertanyaan-pertanyaan yang nanti belum terjawab. Oke, baik Soifillah dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Soifillah tetap di Assalamualaikum Bro. Baik, Soifillah kembali lagi di Assalamualaikum Bro. Kita bakal bahas-bahas lagi terkait dengan Ramadan dan juga Ramadan bersama. Ya, pertanyaan-pertanyaan dari Soifillah tentunya yang belum terjawab tadi kita bakal bahas sekarang nih ya Ustaz. Nah, balik lagi Ustaz nih. Kita kembali ke pertanyaan. Nah, kali ini tentang ada wanita yang sedang hamil dan masih trimester pertama Ustaz. Siap. Masih suka mual. Nah, apakah mualnya ibu hamil membatalkan puasa, Ustadz? Siap. Jadi memang nanti ada dalam mazhab Syafi'iyah diantaranya ada 9 perkara yang membatalkan puasa. Nah, di antara 9 itu ada muntah dengan disengaja. Nah, jadi catatannya 1 muntah, 2 disengaja. Berarti kalau tidak ada dua-dua ini berarti nggak batal. Kita muntah tapi nggak disengaja, misalnya kita mudik ke Cilacap, naik elap dawon, borolo jackpot, itu disengaja nggak disengaja, berarti batal tidak puasanya? Nggak batal. Nah, yang batal itu apa? Kita sengaja, misalnya kalau dulu mah anak-anak yang putar-putaran itu yang dipegang gitu, gitu kan, pasak bumi ya. Kemudian kita pusing, tiba-tiba muntah, nah itu kan berarti disengaja. Nah, kalau itu baru membatalkan. Nah, ini semoga bisa menjawab. Berarti kalau ibu hamil usia 3 semester itu kan ada ngidam, ada mual. Pertanyaannya itu kan mual, muntah enggak? Oh, muntah Pak Ustadz. Pertanyaan yang kedua, disengaja enggak? Dimuntah-muntahin. Nah, kalau seandainya sudah muntah dan disengaja baru batal. Tapi kalau seandainya sudah ditahan-tahan, nggak mau gitu kan, tapi ternyata memang kesananya muntah, tinggal kumur-kumur saja, lanjutkan saumnya. Dan catatannya, kalau udah muntah wajib berkumur-kumur. Kenapa? Wajib. Karena yang namanya muntahan itu kan najis. Berarti kalau kita beres muntah itu mulut kita disebutnya mutanajis. Mulut yang ludahnya itu bercampur dengan najis. Nah, kalau kita menelan ludah tanpa berkumur-kumur dulu berarti kita menelan ludah yang bercampur najis. Bisa batal. Jadi harus kumur-kumur dulu, dimuntahkan, lanjutkan lagi saumnya. Seperti ini. Siap Ustaz. Nah, mungkin ada dari Gian lagi. Ada dong nih. Oke, apa tuh? Ini cukup menarik Ustaz nih. Apakah mandi di siang hari dapat membatalkan puasa Ustaz? Jawabannya katanya. Ini luas ini ngebahas bab mandi ini. Karena nanti mandinya mandi apa? Oh iya juga. Kan ada mandi mubah, mandi sunnah, mandi wajib. Kalau mandi boleh Ustaz? Mandi ada mandi mubah itu kita mau mandi aja, itu kan mubah berarti. Ada yang mandi sunnah, contoh mandi mau Jumatan. Ada mandi wajib, mandi sudah hadas junub, hadas besar, itu disebutnya mandi wajib. Nah, sahabat MK, kalau kita mandi batal tidak? Tergantung kalau pas lagi mandinya minum air batal. Kalau pas lagi mandinya punten memasukkan air ke telinga itu bisa batal. Seperti itu. Karena yang namanya pembatal puasa diantaranya harus menjaga 5 lubang dalam tubuh. Diantaranya lubang telinga, lubang hidung. Ini jangan sampai air itu dikocrok. Dikocrok itu ke telinga. Itu bisa batal. Tapi selama kita bisa menjaga, kemudian bisa meyakinkan tidak ada yang masuk, maka itu tidak jadi masalah. Seperti itu. Berarti mandi nggak jadi masalah di siang hari ya? Masalah. Paling yang harus diperhatikan itu kalau yang kedua mandinya pakai bathtub.
Betap teh berendam. Berendam ya, kenapa tuh, Berendam. Ustaz? Ya. Karena kan di antara perkara yang bisa membatalkan juga kalau ada yang masuk, mohon maaf, ke lubang dubur. Nah, kan ketika misalnya kita masuk ke betap, tiba-tiba ada apa ya? Resapan. Saya sedang mencari bahasa yang lembut dari kentut, bahasa lembutnya apa ya? Nah, itulah keluar gas ya. Kan ketika keluar gas itu ngeburuk-buk lah istilah Sunda mah. Nah itu jangan salah, ketika mengeluarkan gas itu bisa ada yang masuk lagi si air. Makanya ada yang bilang kentut dalam air tuh bisa batal. Bisa membatalkan. Jadi itu ternyata ada ilmunya. Lebih baik kalau mandi ya di pancuran sajalah, jangan merendam. Kalau merendam gimana? Nunggu maghrib. Jangankan di betap, masuk toren silahkan. Perkara menjaga lubang-lubang dalam tubuh juga berarti kayak ngupil juga dihindari tadi itu. Nah kalau hidung itu batasnya itu tulang kering ini. Tulang kering. Berarti yang memiliki hobi menggali emas, jangan putus asa. Masih boleh selama itu ngupil jangan terlalu dalam sebenarnya. Juga dalam juga. Tapi kalau sampai dalam ya. Kan ada ukuran di sini ya. Nah ini ada tulang rangu lah. Kalau kata Sunda mah tulang rangu itu apa ya? Istilah Indonesianya apa ya? Tulang lunak ya? Rawan ya, tulang lunak. Tulang rawan. Tulang lunak inget pinang ya, tapi ikan tulang lunak. Nah, tulang rawan di sini. Selama tidak melebihi ini maka tidak membatalkan. Tidak masalah. Seperti itu. Dan meskipun ada air atau gimana Ustaz? Maksudnya misalnya lagi basah nih. Terus gitu ya Ustaz? Nah, jangan dihirup saja. Jangan dihirup. Jangan dihirup. Karena nanti ketika bulan puasa kan ketika berwudu itu air kan dihirup ke hidung. Itu jangan terlalu dalam. Karena kalau terlalu dalam itu bisa masuk seperti itu. Siap Ustaz. Ada lagi nih, ini lumayan penting kayaknya. Mana tuh Gian? Apakah puasa batal Ustaz katanya jika keluar cairan dari kemaluan karena melihat atau mendengar sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat? Nah. Memang ini rada rame di zaman sekarang. Ada hot ya? Ngabuburit sambil nonton-nonton yang kayak gitu misalnya ya. Nah, gimana nih keluar? Nah, kan nanti mohon maaf ya, yang keluar dari lubang depan itu banyak. Pertama ada wadi, yang kedua ada madhi, yang ketiga ada tadi madhi, wadi, mani, air kencing. Kemudian ada darah, ada keputihan. Nah ini 6 hal yang keluar dari, mohon maaf, alat kelamin depan. Selama yang keluar itu yang 5 apa air gitu? madhi, air wadi, air kencing. Ini keputihan, ini darah ya, ini darah membatalkannya. Kalau darahnya darah haid ya, kalau istihadah enggak. Nah selama yang keluar ini adalah hal ini maka tidak batal. Kayak tadi, mohon maaf, kalau ada orang, ini dalam ilmu fikih ya, yang ini kan nonton udah 17 tahun ke atas mungkin ya. Insyaallah. Biasanya nih kalau orang dalam keadaan libidonya naik, itu suka keluar cairan dari kemaluan. Itu hampir sama kayak air mani. Cuman sifatnya kalau air mani itu memancar, kalau ini mah enggak. Jadi ada seperti ada yang netes kental. Nah itu disebutnya air madhi. Dan itu tidak membatalkan puasa. Tapi pahala puasanya nggak tahu kemana tuh. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau secara sah nggak puasanya sah. Tapi kalau ngobrol gimana pahala puasanya, wallahu a'lam. Karena memang ketika puasanya diisi dengan hal-hal yang mohon maaf berbau syahwat dan lain sebagainya, ancamannya kan itu. Tadi seperti saya di awal, puasanya tidak diterima. Sah nggak perlu dikodok misalnya ya. Tapi ya itu teh nggak ada pahalanya. Tapi kalau yang keluarnya itu air mani, maka jelas itu batal puasanya. Wallahu a'lam. Kecuali tadi yang di mimpi tadi ya sudah di mimpi. Nah, kalau di mimpi mah seperti itu. Siap Ustaz. Dari Rik masih ada Rik? Oke, masih banyak nih. Ya, insyaallah. Terkait bau mulut juga nih. Bau mulut karena di siang hari kadang gitu Ustaz, kita ngerasa mungkin bau mulut. Kenapa masker kita dibuka ya? Karena memang itu feedback ya. Feedback ke kita juga. Nah, mungkin solusi di Soifila nih, ada yang nanya juga, apakah menyikat gigi di siang hari dapat membatalkan puasa? Menyikat gigi di siang hari bisa membatalkan puasa kalau sikatnya dimakan.
Nah, Kalau sikatnya itu odolnya dimakan bisa batal. Tapi kalau bisa menjaga tenggorokan, jadi tidak masuk tuh sikat gigi nggak sampai masuk, pasta giginya nggak sampai masuk busanya, maka itu tidak batal. Tapi makruh. oh makruh. Makruh, apalagi kalau memiliki rasa stroberi. Wah, enak banget. Karena kan banyak ya. Kalau misalnya kayak anak-anak tuh kan ada ya yang rasa stroberi, rasa anggur, itu bisa makruhnya lebih inilah. Jangankan pakai yang memiliki sensasi rasa seperti menggunakan ini saja, ini siwak ini namanya. Siwak. Menggunakan siwak. Ini kan siwak nggak ada rasanya, netral. Menggunakan siwak saja waktunya dari ba'da zawal. Ba'da zawal itu ba'da zuhur. Itu bisa makruh. Jadi mengulangi pahala puasa. Jadi kalaupun mau sikat gigi yang pakai rasa, mending pas beres imsak. Imsak di kita mah suara sirine ya. Dulu saya lagi kecil dengan suara sirine itu wah ngumpet tuh takut. Jadi ketika subuh mulut kita sudah bersih dari hal-hal yang bekas makanan, bekas rendang, bekas apa gitu kan. Tapi iya sih takut ada cabai juga kan. Cabai kemakan luar biasa. Nanti ketika dari subuh ke sana ya kalaupun misalnya mau bersih-bersih gosok ya tanpa odol gitu kan, biar dinetralkan lah gitu. Apalagi kalau nanti sudah zuhur lebih baik sangat dihindarkan. Seperti itu. Tidak membatalkan tapi tidak batal. Makruh Seperti itu. Siap. Lanjut. Kita lanjut boleh apa nih ya? Bingung juga nih. Dari aku aja dulu tuh. Boleh. Siap. Tentang tarawih nih Rik. Oke, siap. Apakah sholat tarawih sendirian di rumah itu sama dengan sholat malam atau qiyamul lail Ustaz katanya? Baik, atau tetap tarawih namanya gitu? Jadi tarawih ya. Jadi pengataan tarawih ini memang adanya di sekarang gitu. Apalagi di kita mah jadi taraweh. Kalau di Sunda jadi taraweh gitu kan. Taraweh. Sehingga ketika babak pertama 10 malam Ramadan penuh pasti. Babak kedua mulai maju tuh sab belakang ke depan kan. Kemajuan ya. Ketika sudah mau lebaran itu single player jadi imam dia, jadi makmum dia, muadzin dia. Nah, semoga di masa ini tahun ini istiqomah lah tarawih. Amin. Nah, jadi yang namanya tarawih itu bisa sendirian, bisa berjamaah. Hanya saja keutamaan berjamaah yang pertama menumbuhkan semangat. Walaupun ngantuk, insya Allah sampai beres. Mau yang 11, mau yang 23, mau yang 39, insya Allah kalau berjamaah mah beres. Tapi yang namanya sendirian uji nyali. Apalagi ketika yang suka buka puasanya itu segala dimakan. Allahu Akbar, korma 10. Asyhadu an la ilaha illallah sudah gehu 2. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sudah bala-bala 4. Itu baru qomat. Itu yang namanya kolok, candil dan lain sebagainya sudah berada di dalam sold out ya Ustaz. Sudah sold out semua. Itu kan sholat maghrib, beres sholat maghrib baru makanan yang inti, makan nasi. Itu kan ketika megang jidat sama perut sudah nggak ada bedanya. Sama kan keras? Sama keras. Itu ketika perut keras itu yang masuk apa? Ngantuk. Iya pasti. Ngantuk. Jangankan tarawih, sholat isya pun jadi 3:30 subuh kan seperti itu. Pingsan itu pada maghrib. Jadi kenapa dianjurkan tarawih berjamaah untuk menimbulkan giroh? Karena kalau sendiri di rumah itu uji nyali. Tapi saya mau mencoba di rumah, silahkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, keutamaan berjamaah sholat tarawih di masjid. Kalau kita tarawih di masjid sampai witirnya imam kita ikut, itu pahalanya sama dengan sholat malam sholat semalam suntuk. Pernah nggak sholat malam dari ba'da isya sampai subuh sholat terus? Kayaknya berat ya. Ini mah pahalanya seperti itu. Kalau memang ikut sama imam sampai beres seperti itu. Berarti dari bukanya juga harus dijaga Ustaz ya. Itulah menu bukanya. Makanya biasanya kalau orang yang sudah tadi yang makom kedua yang puasa khusus itu ketika buka pun masih bisa mengendalikan diri, nggak kayak orang yang kesurupan. Yang orang yang kelaparan gitu. Tapi orang yang ketika saum awam lah kayak saya dulu. Jadi ketika masih kecil itu mau buka tuh disediain tuh bawa candil, bawa kolok, kan beli martabak, basreng, cireng, segala gitu kan. Tapi kan pas Allahu Akbar mah
akhirnya semuanya nggak kemakan. Iya. Itu biasanya kalau puasa awam itu yang dipikirkan itu adalah hanya sekedar makanan saja ketika buka tuh. Tapi kalau sudah naik ke atas, ya Allah ini teh mustajabah doa, nggak apa-apa, cuman air bening juga tadi katanya ya, untuk membeningkan hati dan lain sebagainya. Itu lebih damai loh, lebih damai biasanya seperti itu. Jadi dijaga yang sunnah kan korma, yang wajibnya gorengan kan. Tadi ya, sebetulnya yang saya pelajari itu berbuka itu sunnahnya bukan dengan yang manis, tapi sunnahnya itu dengan kurma. Bukan dengan kurma, bukan dengan yang manis seperti itu. Jadi memang ketika buka justru bukan dengan air dulu, tapi dengan kurma terlebih dahulu. Makanya insya Allah nanti tubuh kita lebih fit lah untuk diajak ibadah seperti itu. Memang afdalnya kurma ya. Jangan yang manis ya bila. Karena apa tadi udah dikasih tahu. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin selanjutnya Ustaz ada berhubungan lagi dengan makanan Ustaz, di mana ini terkait bisnis ya. Ada yang tanya Ustaz ya, bagaimana baiknya bila memposting produk makanan di medsos bisnis saat bulan puasa? Bolehkah tetap berjualan makanan di saat sedang berpuasa Ustaz? Ya, memang ini polemik. Polemiknya apa? Kalau misalnya dilihat oleh orang dan menimbulkan goyang iman, jadi ketika melihat, gitu kan terbayang-bayang, maka otomatis kan kita juga kebagian lah gitunya, memiliki andil dalam menggoda imannya seperti itu. Tapi sepertinya kalau kita yang sudah memang di medsos dan lain sebagainya melihat nggak sampai ribet-ribet amat lah, seperti nggak sampai tergoda mau dimakan HP-nya dan lain sebagainya, nggak lah. Jadi soalnya emang alasan pengen itu kecuali memang alasannya dia aja memang. Jadi ketika kita ngupload ya, satu kita juga doa dulu sama Allah, ya Allah semoga apa yang saya upload tidak menggoda iman siapapun, dan yang kedua tobat, ya Allah mohon maaf kalau seandainya apa yang saya upload ini bisa menggoda iman, tapi kalau nggak upload gimana ya Allah gitu kan. Saya tekan jualan cimol ini kalau tidak diupload sebelum asar atau gimana misalnya seperti itu. Ini mah tinggal hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal adab-adabnya aja ke Allah. Karena memang sekali lagi ini susah untuk mengambil hukumnya. Apakah yang lihat ini orang yang memang lemah iman atau yang lihat ini biasa aja, ada ini mah untuk iklan seperti itu. Betul. Sehingga masalah Ustaz ya. Insyaallah. Nah, kalau kayak ada nih teman Gian nih. Jadi kerjaannya itu kalau hari pertama puasa ngirim gambar-gambar makanan ke grup. Nah kalau gitu gimana Ustaz? Es campur dia ya kayak ngeliat jadi meresahkan ini. Meresahkan jiwa. Seperti tadi gitu. Intinya mah yang mengurangi pahala puasa sebetulnya mah adalah maksiat dan dosa seperti itu. Adapun ketika melihat nanti buka puasa sama ini kan itu bukan bayangkan dosa ya, tapi planning bahwa buka puasa mau makan ini. Jadi nggak jadi masalah. Kecuali ya itu HP-nya dimakan, itu yang saking kabitanya. Nah, ada lagi nggak Gi? Ada banyak nih. Tapi ini kurang paham sih Gian. Oke, gimana tuh? Sama Ustaz mungkin lebih paham. Terkait fikih wanita nih kayaknya Ustaz. Kalau wanita mengeluarkan flek kecoklatan dan keluarnya juga sedikit-sedikit, apakah itu bisa membatalkan puasa? Apakah sah sholat atau harus mandi dan bersuci Ustaz? Ya. Jadi memang ini akhwat fillah yang bertanya, ini harus ditentukan dulu ini keluar fleknya di siklus haid atau bukan. Karena nanti kalau yang namanya perempuan, siklus haidnya itu ada yang menetap, ada yang enggak. Contoh kan rata-rata kalau yang haid itu maksimalnya 15 hari. Rata-rata lah yang saya temukan, karena memang banyak juga nih santriwati juga yang suka konsultasi bab haid itu. Karena nih Arik Gian selaku calon imam itu harus tahu bab ilmu haid ya. Harus tahu bab ilmu haid. Jadi nanti ketika istrinya abi neng ini tenang, dalam kaidah seperti ini kan mantap ya. Jadi ketika seorang perempuan keluar darah flek itu di siklus haid tidak. Misalnya biasa haid tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau keluarnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10, maka kemungkinan besar itu haid. Berarti haram sholat, haram puasa. Oke. Ya, justru orang dulu gini, pernah ada yang nanya, Ustaz, saya teh lagi haid, ibadah di bulan puasa kayak gimana ya, hati teh asa nggak tenang. Dijawabnya enak sebetulnya. Justru yang haid itu paling enak ibadah di bulan Ramadan itu. Kenapa? Karena enggak puasanya aja
jadi ibadah. Oh. Justru nggak puasanya itu jadi ibadah, malah sebaliknya kalau maksain puasa jadi maksiat kepada ya. Allah. Karena nggak taat Jadi itu, perempuan haid mah justru makan di siang hari itu jadi ibadah. Coba nggak enak gimana? Makan seblak jadi ibadah, makan bakso jadi ibadah. Selama jangan di hadapan orang yang berpuasa. Nyumput we seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya keluar fleknya itu sudah di siklus haid, maka kemungkinan besar itu adalah haid. Jadi yang bertanya tinggal dilihat saja. Oh, ini keluar fleknya di siklus haid atau tidak. Kalau ternyata di siklus haid berarti itu sudah masuk kepada kategori haid dan haram puasa serta haram sholat serta ibadah lainnya yang diharamkan ketika haid. Oke. Seperti iya, iya. itu. Terakhir mungkin Ustaz gabung sama yang itu nih, kalau misalnya ada saya pilih di rumah semua yang mungkin punya saudara teman perempuan atau akhwat, kalau lagi haid dan di bulan Ramadan itu selain tadi ya, kan misal kita pengen baca Quran dan lain-lain, masih boleh nggak sih Ustaz sebenarnya? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu dinyatakan kalau yang sedang haid itu kan yang diharamkan itu sampai ada 10. Nah, di antaranya haram sholat, bahkan membaca Al-Quran pun tidak boleh bagi yang haid, kecuali Qurannya itu yang sifatnya doa. Contoh kan Bismillah itu Quran, tapi doa juga. Jadi ketika baca Bismillah niatnya bukan baca Quran tapi sebagai doa. Walaupun ada juga yang mengatakan dalam mazhab yang lain boleh, tapi hanya sekedar untuk mengajarkan. Misalnya ada yang guru tahsin, kan misalnya haidnya itu 2 minggu, kebayang 2 minggu santrinya libur, jadi boleh selama tapi untuk mengajarkan saja. Mengajarkan ya. Sudahlah kita keluar dari khilaf, toh kan ibadah itu banyak dan luas. Bisa dengan mencari ilmu, mencatat ilmu, silaturahmi. Ibu-ibu, ini teteh-teteh, pemudi, para akhwat-akhwat soleh, banyak amal ibadah yang ada di rumah. Tinggal berangkat ke dapur, itu piring dicuci, ya Allah niat saya sedekah untuk orang tua, ibadah. Lihat di depan itu disapuan, niat ibadah, jadi ibadah. Bapak pulang dari kantor pencetan tak-taknya, apa tak-taknya teh? Pundaknya. Itu jadi ibadah. Jadi yang namanya ibadah jangan hanya terpatok hanya sekedar sholat, puasa, membaca Al-Quran, tapi ada ibadah-ibadah lain yang justru ada di sekitar kita. Seperti itu. Luar biasa banget Ki. Mudah-mudahan terjawab semua ya. Iya, semoga terjawab semua Soifila, dan memang mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab nih ya karena terbatas waktu, tapi nggak apa-apa, mungkin lain kali Ustadz Sapria bisa. Amin. Mudah-mudahan kamu bosan Ustaz. Insyaallah semoga jawab pertanyaan Soifila. Masya Allah. Nah ini juga Gi ya. Gimana? Karena di bulan Ramadan pasti sahur kan ya. Pasti sahur. Dan sahur juga butuh energi dan minuman. Dan pengennya yang seger-seger nggak sih kalau lagi sahur? Seger, betul banget. Dan berbuka juga yang seger-seger. Caranya gimana? Ada nggak? Ada banget. Udah ada di depan kita nih. Good mood ya, minuman kebaikan. Good mood ini minuman kebaikan katanya. Jadi boleh diminum pas sahur, pas berbuka juga boleh. Pas siang hari juga boleh kalau lagi nggak puasa tapi asalkan jangan dipakai kumur-kumur sih. Boleh nih buat saya pilih di rumah semua. Betul banget. Good mood, minuman rasa kebaikan. Oke. Baik Soifillah, terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum bro. Saya Arik Anasdia dan juga Gian Bakti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillah. Masya Allah.